sering di repost sama dagelan. Oh, akun-akun komedi ya? Iya, jadi kan saya kan sebenarnya kerja di toko, kayak jadi sales gitu lah di toko. Nah, dari hasil kerja itu akhirnya duitnya saya sisihkan, plus saya waktu itu bisa beli motor sendiri, jadi motor saya jual. Terus waktu itu ada kamera pemberian dari orang tuaku. Itu dijual juga? Dijual, pemberian dari orang tua ada kamera plus HP. Jadi waktu itu jual HP gitu, buat bisa berangkat sama CEO-nya kan. Saya kayak, hah, betulkah ini? Hah, ini kayak nyata kah begitu? Kita sudah kedatangan seorang selebgram dan juga entrepreneur muda yang kalian lihat ada Kak Siska Angela. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Apa kabar? Sehat nih Kak Siska ya? Ini namanya Sis pakai Z ya? Aslinya tidak sih. Oh, aslinya tidak. Cuma SIS. Oh. Oke, berarti tapi orang pada umumnya panggilnya tuh Siska Angela, Siska. Siska. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih dulu nih buat Kak Siska sudah mau mampir di Show Al Palu episode ke-22. Nah, sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan bintang tamu kita yaitu Kak Siska. Nah, buat kalian semuanya yang ketinggalan beberapa episode sebelumnya dari edisi Show Al Palu, kalian boleh nonton di YouTube-nya Soal Palu ya. Nanti tinggal dibuka saja, di scroll kira-kira kalian mau nonton yang episode edisi keberapa, bebas nih. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Soal Palu TV. Nah, terus juga selama Show Al Palu ini berlangsung, nanti bakal ada kuis di masing-masing segmen dan nantinya kalian bakal punya kesempatan untuk menjawab kuisnya di kolom komentar. Oke, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu buat sponsor kita di episode ke-22 kali ini. Ada Moku.plw dan juga Citra Lisius Palu. Tepuk tangan dulu dong. Nih produknya di sini nih. Nanti sebentar kita bakal review dengan Kak Siska nih. Sabar. Nah, oke, kita mau langsung saja nih. Nah, banyak yang kenal ataupun yang tahu Kak Siska ini ada beberapa versi lah. Misalnya versi yang orang taunya selebgram atau content creator. Terus juga orang taunya kenalnya seorang entrepreneur. Nah, kita mau tanya dulu nih. Kalau menurut dari Kak Siska, lebih mengawali mana dulu nih? Selebgram ya atau bisnis? Kalau lebih dikenal ya awalnya selebgram sih. Oh, awalnya selebgram. Oke. Dari selebgram pada akhirnya berkembang terpikirlah untuk Iya, jadi kan kalau dulu itu followers 10.000 itu udah wow banget kan. Wah, betul. Zaman dulu itu tahun 2015 15-an. Jadi awalnya followersnya cuma segitu. Oke. Baru akhirnya tahun 2016 itu mikirin buat buka bisnis. Oke. Nah, waktu itu Kak Siskanya ini lebih hype buat konten-konten apa waktu itu? Sampai orang bilang, selebgram nih. Sebenarnya dulu itu bukan bikin konten sih, cuman dulu itu kan sukanya yang humor-humor gitu. Oke. Jadi dulu akunku itu sering di repost sama dagelan. Oh, akun-akun komedi ya? Iya, jadi karena dulu suka kayak bikin-bikin dubbing-dubbing gitu. Oke. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat konten-kontennya Kak Siska, berangkat dari situ. Akhirnya banyak nih karena di repost akun-akun yang followersnya juga besar, akhirnya banyak yang padanya follow. Jadi ikut. Nah, kemudian akhirnya nih membuat Kak Siska makin bisa dibilang naik daun lagi nih, naik sampai kepikiran akhirnya membuka bisnis di awal tahun berapa tadi tuh Kak Siska? 2016. 2016. Oke. Nah, waktu itu bisnis pertamanya apa masih? Angelas Brow. Wow, Angelas Brow. Ini ya beauty studio ya? Iya, tapi sebenarnya sebelum itu udah kerja juga. Oh, sempat sambil kerja juga. Kerja, maksudnya kayak kerja sampingan gitu kan sambil kuliah. Jadi kerja jagain toko, jadi SPG toko gitu. Oh, gitu. Sama jual-jual online gitu itu di Facebook. Nah, kalau sekarang ini kalau misalnya dikasih pilihan nih antara profesi
yang dulu mengangkat namanya Kak Siska yaitu selebgram, sama sekarang ini lagi membuat banyak kesibukannya Kak Siska itu menjadi seorang entrepreneur. Pilih mana sebenarnya ini? Selebgram atau entrepreneur? Susah dipilih. Tapi kalau disuruh Lebih nyaman, pilih, lebih istilahnya kayak saya sebenarnya lebih nyaman ini, cuman yang ini juga harus dijalani. Nah, sebenarnya lebih suka bisnis. lebih suka bisnis, entrepreneur ya sebagai. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Suka bisnis. Lebih suka bisnis karena memang kan suka kerja. Oke. Maksudnya suka running kerjaan gitu. Suka membuat sebuah kesibukan ya maksudnya. Cuman sebenarnya galau juga karena kalau mau dibilang, saya juga orang suka sharing. Dia suka bikin konten gitu. Jadi sebenarnya bingung juga sih. Tapi kan pada akhirnya sambil urusin bisnis kan bisa curi-curi waktu juga untuk buat konten ya. Cuman yang enaknya kan kalau udah misalnya kalau udah dikenal banyak orang, mau buka apapun jadi lebih mudah gitu. Maksudnya sellingnya jadi lebih gampang. Tapi berarti jawabannya bisnis atau entrepreneur ya. Oke, nah seperti tadi yang dibilang sama Kak Siska, bisnis awal di 2016 itu yaitu Angelus Brow ya. Brow ya. Angelus Brow, sebuah studio kecantikan ya. Waktu 2016 itu maksudnya kenapa kepikiran begitu untuk membuat satu bisnis itu? Beauty studio. Karena kan saya kan emang orang suka makeup. Terus waktu itu ceritanya saya pengen sulam alis. Pengen sulam, tapi kok di Palu nggak ada yang bagus gitu. Jadi saya berangkat ke Jakarta buat sulam. Terus saya waktu itu ngobrol lah sama orang yang nyulamin saya kan. Saya tanya, Kak sehari itu bisa pegang berapa orang? Dia jawab lah sekian. Terus saya mulai kan, kalau kali sekian, lumayan gitu kan cuannya. Jadi terus saya pikir-pikir, di Palu belum ada. Nah, saat itu ya, tahun itu ya? Ya, belum ada yang sebagus itu. Gitu. Jadi saya pikir, boleh nih. Jadi saya cari tahu dia belajar di mana, segala macam, cari-cari info-info. Setelah nemu, jadi pengen belajar. Kak Siskanya ini langsung ikutan juga belajar kursus? Iya, waktu itu saya kursusnya pertama di Jakarta, awal-awal. Berarti awal membangun Angelus Brow ini bukan maksudnya kayak Kak Siska cari orang yang dipekerjakan untuk langsung. Berarti Kak Siskanya yang belajar dulu ya? Iya, belajar. Itu kan punya karyawan nanti setahun setelah buka. Berapa tahun setelah buka? Setahun. 1 tahun setelah buka baru punya karyawan. Buka penerimaan karyawan. Wah, luar biasa sekali. Nah katanya waktu dulu waktu bangun awal-awal Angelus Brow ini itu sampai jual motor ya, mobil tidak, motor, kamera dan mungkin barang-barang berharga lainnya. Nah, bagaimana kondisinya waktu itu? Apakah itu dijadikan sebagai sebuah modal atau pada akhirnya mungkin kayaknya harus mengikhlaskan barang-barang yang ini untuk itu bagian dari perjuangannya Kak Siska waktu itu. Itu bagaimana waktu situasinya waktu itu? Jadi waktu itu kan saya pengen pindah Jakarta karena sekalian mau kuliah S2. Tapi kan uangnya kurang nih buat daftar dan segala macam dan mau kursus itu juga kan uangnya kurang. Jadi mikir-mikir, saya masih ada motor yang saya cicil tiap bulan gitu kan. Jadi kan saya kan sebenarnya kerja di toko, kayak jadi sales gitulah di toko. Nah, dari hasil kerja itu akhirnya duitnya saya sisihkan plus saya waktu itu bisa beli motor sendiri, jadi motor saya jual. Waktu itu ada kamera pemberian dari orang tuaku. Itu dijual juga? Dijual, pemberian dari orang tua ada kamera plus HP. Jadi waktu itu jual HP gitu, buat bisa berangkat sambil untuk tambah-tambah untuk S2 dan juga untuk biaya kursus itu ya? Iya betul. Nah, waktu itu maksudnya apa yang waktu itu di pikirannya Kak Siska yang kayak sempat kayak ragu-ragu enggak atau yang kayak yakin kalau ini barang saya jual terus nanti akan bawa saya maksudnya ketika mau jual itu maksudnya sudah ada pemikirannya Kak Siska bakal pada akhirnya Angelus Brow akan sebesar ini? Kalau kepikiran akan sebesar ini sih tidak. Tidak, Cuman waktu itu sebenarnya saya berdoa terus dan berdoa terus. Terus tiba-tiba saya dapat keyakinan bahwa
kau harus melangkah gitu. Soalnya kan kalau tidak melangkah ya nggak tahu gimana ke depannya Oh, gitu kan. berarti waktu itu artinya kayak tidak ada keraguan-raguan yang besar gitu untuk kayak menahan, kayaknya misalnya dari 3 item barang itu tuh, motor, kamera, sama HP, kayaknya HP juga dulu dijual ya, motor sama kamera jangan dulu ya. Berarti langsung itu bertahap ya? Di hari yang sama saya lepas semua. Semuanya? Iya, waktu itu jualnya di OLX. Oh, luar biasa. Berarti bisa dibilang itu ini ya, terhitung sebuah pengorbanan nih. Iya. Bisa dibilang. Nah, dan momen-momen itu masih selalu sering-sering diingat juga? Diingat sih, kayak maksudnya kan tidak menyangka toh, maksudnya jadi sebesar ini. Kadang pikir-pikir, wah ternyata dulu sampai di titik itu, sampai sampai jual barang-barang. Barang-barangnya luar biasa sekali. Nah, ini kan ada sekarang ini Angeles Brow ini itu jadi cabang Key Beauty di Indonesia juga. Nah, itu apa sebenarnya bedanya antara beauty studio sama Key Beauty itu? Oke. Jadi kalau Key Beauty itu asosiasi kecantikan terbesar di Korea. Oke. Jadi Key Beauty itu menaungi beberapa perusahaan, akademi, dan beberapa skincare. Oke. Jadi memang kalau di bawah naungannya mereka itu, jadi kan mereka bisa sering, misalnya kalau misalnya ada yang terbaru mereka sharing terus pakai produknya mereka, terus juga maksudnya semua muridku tuh berhak bisa dapat sertifikat dari mereka juga, karena mereka sudah percaya kita sebagai trainernya. Nah itu menjadi satu-satunya atau salah satunya? Salah satunya. Oh salah satunya. Tapi untuk chairman satu-satunya. Luar biasa nih, tepuk tangan dulu dong. Berarti waktu itu pernah ke sana untuk ketemu dan melakukan negosiasi ya? Iya, waktu itu sempat ke Korea. Apa, Korea Utara, Korea Selatan? Kalau ke Utara mungkin saya udah nggak balik lagi. Luar biasa nih ya, Angeles Brow itu menjadi salah satu cabang K-Beauty di Indonesia. Nah, kita mau ke kuis dulu nih, boleh. Kita mau bagi-bagi rezeki ke penonton semuanya yang sudah hadir dan juga stay nonton di Show Al Palo episode ke-22 kali ini. Nah, seperti biasa kuisnya selalu berhubungan dengan bintang tamunya kita. Jadi buat kalian yang nonton dari awal tuh sudah pasti tahu nih jawabannya apa. Nah, simak baik-baik pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini itu agak sedikit berbeda di segmen ini. Karena pertanyaannya itu berbentuk pilihan A atau B ya. Jadi nanti jawabannya tinggal kalian pilih A apa, atau kalian rasa jawabannya B itu apa ya. Jadi jangan hanya A atau B, harus kasih tahu juga jawabannya ya. Oke. Ini hadiahnya senilai 150.000 untuk satu orang pemenang ya. Pertanyaannya, setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Siska, pertanyaannya, bidang apa yang lebih dulu digeluti oleh seorang Siska Angela, bintang tamu kita ini? Cluenya A, selebgram, B, bisnis. Ayo, silakan dijawab dengan cepat dan juga tepat ya. Nah ini Kak Siska, sebelum kita sambil tunggu jawabannya mereka di kolom komentar, kita mau coba review dulu nih produk ini. Kayaknya kita mau review ini dulu ya, moku.plw. Pernah coba moku ini? Oh sering, saya sering grab juga ini. Oh gitu. Coba kita mau review favorit yang ini. Mana, yang apa nih? Kak Siska mau apanya nih? Yang ada yang rice bowl ini ya? Iya ini rice bowl. Rice bowl, ada juga minumannya. Oke. Pengen yang mana? Rice bowl aja kayaknya. Oh rice bowl, oke. Nah ini ada sendoknya tuh di balik. Iya tuh. Oke. Rice bowlnya ini nih, mantap enak nih. Enak ini kalau moku mah. Moku ya? Iya. Sering beli juga nih. Apalagi pakai nasi jeruk. Wow, tuh. Coba kita tes. Berasa depan kamera kalau lagi review makanan ya. Saya kayaknya ini saja langsung ya. Coba kita langsung tes. Dimakan ini? Boleh langsung. Oh iya ini pakai nasi jeruk Kak. Enak. Oh itu nasi jeruk. Enak.
Coba lihat punya kakak. Ini nasi. Nasi jeruk juga. Oh, nasi jeruk juga. Hmm. Oke, kita coba. Berarti ini menu recommended di Moku biasa kalau kasih Iya. pesan. Apalagi telurnya ini dibikin setengah matang tuh enak. Wih. Ada nama menunya di tutup box. Oke. Ini punya aku yang beef gyudon. Enak Dia banget. tuh buttermilk chicken nama menunya. Enak juga. Nih. Kalau yang apa sih beef gyudon ini, itu potongannya itu kan per slice gitu kan. Oke. Lembut banget. Jadi dia kayak nggak keras gitu loh. Jadi dia lembut. Jadi enak. Wow. Ini buat kalian yang mau pesan, tinggal follow saja akun Instagramnya moku.plw. Ini enak guys. Di Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat, betul. Kayaknya sebentar lagi kita teruskan kasus-kasus mulai di mata nanti dia. Ya. Habis ini kayaknya mengantuk deh. Makanya itu yang saya takut ya. Jadi kita taruh dulu nih di sini ya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah review dan kalau 1 sampai 10 berapa ratingnya nih Kak Siska? Ini Untuk Moku ya. 9,5. Wih, 9,5. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Saya kalau lidahnya selebgram yang ini sudah pasti tidak ragu lagi ya. Nah, buat kalian yang mau beli langsung bisa langsung datang ke tempatnya Jalan Basuki Rahmat samping Bank BCA. Tuh di situ tempatnya moku.plw. Oke, kita sudah punya jawaban mana nih? Marni. Oke, terima kasih Kakak Marni. Itu tadi yang antar namanya Marni. Oh, ya. Kak Marni. Dia 5 tahun di Malaysia dia. Oh ya? Ya. Apa kabar? Oke, kita sudah ada pemenangnya di sini ya. Jadi kita bacakan dulu. Bidang yang lebih dulu digeluti oleh Kak Siska adalah jawabannya benar A. Selebgram. Dan selamat untuk pengguna akun dari @siena_selin. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa menjadi pemenang di kuis ini ya. Nanti ya, nanti hadiahnya bakal di DM sama tim dari Soal Palu. Nah, kita lanjut lagi nih sama Kak Siska ya. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas soal Angelus Brow ya. Yang tadi menjadi salah satu cabang K-beauty di Indonesia. Nah, begitu pada saat dinobatkan Angelus Brow ini sebagai salah satu cabang K-beauty di Indonesia, gimana tuh perasaannya Kak Siska? Pertama kan waktu itu kan ke Korea, itu kan ketemu langsung sama CEO-nya kan. Oke. Saya kayak, betulkah ini? Ini kayak nyata kah begitu? Oh, sempat yang kayak, kenapa bisa sampai sejauh ini? Iya, karena kan saya selama ini kan lihat-lihat pesulam lain itu hebat-hebat itu baru bisa kerjasama dengan mereka kan. Oke. Nah, sedangkan saya kan anak daerah dari Palu pula gitu kan. Maksudnya betul. Kayak saya sampai di Korea, sampai bisa berhadapan dengan CEO-nya, maksudnya dengan orang yang memimpin dunia kecantikan di Korea nih kayak bisa gitu maksudnya. Tapi maksudnya kembali lagi itu kan pasti juga maksudnya sebuah pencapaian kan. Pencapaian. Jadi ya saya bersyukur sekali sih. Wih, luar biasa. Nah, terus ini kan dulu kan sempat kuliah bisnis ya, hingga sekarang itu punya banyak usaha ya. Kalau cabangnya Angelus Brow ini di mana saja selain di Palu? Ada di Jakarta, kemarin tuh sempat ada di Jakarta sama Jakarta Tangerang. Tangerang, oke. Tapi sekarang ini lagi fokus, yang lebih fokus untuk ininya di mana? Masih fokus semua sih. Masih fokus semua. Nah, itu kan pasti punya banyak tuh usaha yang di-handle, Jakarta, Tangerang, sama Palu. Nah, selama ini kan orang kayak lihat-lihatnya kayak Kak Siska ini cuman yang senang-senangnya saja. Mungkin ya maksudnya, sukses sudah sekarang Angelus Brow ya, udah punya 3 cabang, udah jadi salah satu cabang K-beauty di Indonesia. Nah, itu yang orang lihat. Nah,
Tapi yang selama ini dari 2016 sampai detik sekarang ini yang dijalani, yang dirasakan oleh seorang Siska Angela ini ya, pernah alami yang betul-betul ini selain jual kamera, karena itu kan sebenarnya bisa dibilang kan awal, masih awal sekali kan. Nah di tengah-tengah jalan sempat rasakan sesuatu yang down. Ini biar ada hikmah juga nih ya gitu. Pernah enggak rasakan ada tantangan atau apa begitu? Ada, banyak. Apa? Boleh disebutkan salah satunya, salah duanya, atau yang salah tiganya? Yang pertama itu, jadi saya kan dulu belum punya tempat sendiri, masih sewa. Oke, kontrak ya? Jadi itulah, karena kalau kontrak kan pasti ada resiko, maksudnya ketika ownernya mau pakai rukonya, atau mungkin dia tidak mau lanjut sewa, jadi kita kayak mesti cari tempat baru, dan maksudnya itu yang sudah kita invest kayak renov, apa semua kan pasti downnya di situ juga. Betul, sudah keluar uang, maksudnya sudah keluar modal banyak untuk renovasi dan lain-lain. Dan padahal tidak keterusan. Ya, kayak gitu. Terus juga mungkin dari segi karyawan yang kayak sudah dilatih, sudah pintar, buka sendiri. Biasa ada yang begitu? Ada. Oh, saya kira cuma usaha cuci mobil saja yang begitu. Sulam alis juga ada ya? Oh, gitu. Jadi yang begitu. Maksudnya terus apa lagi tantangannya itu? Ini sih kadang kan kecantikan itu bukan hal pokok kayak makanan gitu toh. Nah jadi pas waktu gempa COVID ya itu sempat terdampak karena kan pasti orang kan carinya bukan mau cantik dulu ini, mau kenyang dulu gitu. Betul. Jadi terdampaknya pada saat itu. Pada saat itu ya waktu itu ya. Nah berarti orang yang lihat sekarang sosok dari seorang Kak Siska ini tidak semuanya dari 2016 itu sampai sekarang itu semuanya hahaha semua ini pasti semua ada. Pasti ada. Cuma mungkin tidak ditampilkan, tidak diekspos ya. Nah, kalau misalnya saya mau tanya nih sama Kak Siska, siapa kira-kira orang-orang yang paling berjasa sekali selama perjalanannya Kak Siska sampai sekarang ini? Orang paling berjasa? Iya, maksudnya dari 2016 itu sampai sekarang. Sebenarnya waktu 2006 itu saya sendirian. Sendirian, oke. Sendirian karena kan merantau. Merantau. Nanti tahun 2017 kayaknya baru ketemu sama suamiku. Oke, yang di sana. Ih, kayak tapi ini didapat di Korea tidak nih ya? Kayak tidak didapat di Korea. Saya dapat di Korea pas di got-got. Soalnya kayak ini kalau kalian lihat suaminya Kak Siska ini, wih, dia punya perawakan kayak ini ya, opa-opa Korea. Oke. Bisa dibilang salah satunya suami. Ya, dia juga maksudnya. Mungkin sahabat, teman dekat atau apa ada juga ya? Ada teman-teman dekat. Cuman kan waktu itu kita karena sudah terpisah kuliah masing-masing, ada yang sudah menikah, jadi sudah tidak seintens waktu masih single toh. Jadi ya, jadi waktu itu suami salah satunya sih yang orang yang maksudnya mensupport, dia sampai resign dari kerjaannya. Wah, beliau ini? Iya. Sampai resign? Resign dari waktu itu kan dia di bank di Jakarta. Nah jadi waktu itu dikasih pilihan lah sama kepala cabangnya gitu, mau naik pangkat tapi kau dilempar ke Kalimantan. Atau gimana gitu kan. Jadi kan ceritanya kalau dia mau naik jabatan, waktu itu saya ada event di Korea jadi juri. Jadi juri lomba sulam sedunia gitu. Sulam sedunia ya. Harinya bertepatan. Jadi kalau dia mau naik pangkat, dia harus pergi training itu. Dan tidak temani saya. Tapi waktu itu dia lebih pilih temani saya. Jadi dia resign. Luar biasa. Ini buat kalian semuanya yang terpapar film Ipar Adalah Maut ya. Jangan semua kamu anggap semua suami itu kayak di film-film itu ya. Ini salah satunya suaminya Kak Siska. Dia berkorban sih buat saya waktu itu. Luar biasa. Ya. Oke, nah berarti orang-orang yang berjasa salah satunya adalah sang suami ini. Sama suami, sama teman-teman. Teman-teman, oke. Nah, di selain sekarang ini lagi apa ya berkembang besar dengan Angelus Brow-nya ya, sebuah bisnis beauty studio dan juga Q Beauty yang ada di Indonesia. Kak Siska ini juga mulai mau melebarkan sayap lagi di bisnis yang lain. Ya, salah satunya di dunia kuliner ya. Iya. Ya, minuman kekinian si boba. Ini ya? Iya. Nih, si boba.
Coba kita mau tes dulu nih ya. Boleh. Oke, boleh nih. Kebetulan juga si boba ini langganan di Soal Palu. Oh iya, gitu. ini saya mau mention juga. Jadi Angelas Brau itu pertama kali kenal tuh di Soal Palu. Wih. Waktu itu Soal Palu baru awal-awal berdiri kan. Oke. Terus saya tinggal punya uang 1 juta waktu itu, Kak. Waktu itu? Iya. Jadi saya pilih. Waktu itu kan masih 500.000 per feeds kalau nggak salah Soal Palu. Jadi saya pilih apakah 1 juta saya pakai makan, saya pakai buy iklan. Akhirnya saya pakai 500.000 tuh untuk di Soal Palu. Dan ternyata ketika Soal Palu posting tuh 9 orang sulang sama saya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Jadi memang Soal Palu ini ada di awal-awal karirku. Sampai orang bilang, kau gila ya, uangmu tinggal 1 juta, kau mau kasih setengah buat iklan. Saya bilang, nggak tahu mau iklankan di mana. Tuh, makanya kalian yang punya bisnis usaha, kalau mau awal pun ya atau sudah mulai berkembang, jangan ragu-ragu untuk percayakan ke iklan Soal Palu. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nanti ada, pasti kita tepuk tangan, nanti ada muka pop-up-nya Jana begitu. Gitu ya. Oke, Kak Sisa, kita mau coba yang mana? Ini ada, kalau dilihat beda ukuran ya? Iya, jadi ini sebenarnya sama. Cuman sama. Ini yang bestseller kan, yang fresh milk boba. Ini yang bestseller apa nih rasanya? Varian rasanya apa? Fresh milk. Fresh milk? Oke, kita coba nih. Coba-coba, Kak. Oke. Ambil yang kecil nih. Nah, yang kecil. Takut saya yang besar tidak habis nanti. Oke, ini alamatnya di mana nih kalau si boba? Di Sigma sekarang pindah. Oke. Kita sejak Maret pindah di Sigma. Di Singamangaraja. Kita coba nih ya. Tadi saya berharap ini ya, Angelas Brau yang kita review ya. Berarti saya bersulam di sini. Oke, kita coba. Ngiler semua kamu tuh? Mantap nih. Ini 11-12 sama ini juga, minumannya Moku. Ya, siapa tahu. Moku juga enak. Moku enak juga nih, ya. Nah, ini recommended juga, ini punyanya Kak Siska, ya. Di Jalan Singamangaraja dekat apa? Jalan anunya? Samping Indomaret persis. Oh, dia kayak booth kontainer begitu ya? Tidak, ruko. Oh, ruko. Oke. Nah, bisa jadi tempat nongkrong juga? Bisa. Nah, tuh mau buka laptop, mau nongkrong seru-seruan malam mingguan ya. Sampingan sama Angelas Brau. Jadi biasa kalau ceweknya perawatan, cowoknya nongkrong. Oh iya, bisa kalian tuh kalau Batung tuh malas karena sulam alis kan biasa lama ya, atau mungkin malas juga bertunggu. Ya. Silakan langsung ke sebelahnya si boba. Nah, ini sekarang lagi merambah ke dunia kuliner nih. Apa sih ya? Kenapa? Kan sama-sama bisnis nih. Iya. Ya, maksudnya tidak takut keteteran nanti. Tidak sih, kan ada suamiku. Oh iya. Aduh, saya kalau sudah dibilang begitu sudah bisa bantah lagi ya. Tapi maksudnya begini, kenapa sampai kepikiran mau, kan biasa kan kalau hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan bisa lari ke fashion, mungkin butik atau dan lain-lain. Kenapa tiba-tiba banting setirnya agak sedikit beda ke kuliner? Sebenarnya alasannya agak receh sih, Kak. Apa tuh? Ya. Saya suka minum boba. Jadi ini franchise ya? Franchise. Jadi kebetulan waktu itu cabangku yang di Tangerang, di sebelah itu opening lah si boba ini. Waktu itu kan ini baru opening. Oh, cabang Angelas Brau ini. Tapi punya orang lain. Tapi orang lain punya. Jadi cabangku di Angelas Brau itu di sampingnya itu pada saat itu bukalah si boba ini. Oke. Terus intip-intip kayak. Terus tiap hari, aduh enak sekali ini kan. Saya minum tiap hari. Terus orang itu, maksudnya waktu zaman-zaman boba ini hype-hype itu. Orang sampai antri-antri. Nah, dari situlah saya tanya sama ownernya itu, saya minta nomor franchise-nya. Oh, dia juga di sana franchise? Franchise juga. Jadi ketika saya minta, dan saat itu kan ada yang Sulawesi kan, dan saya kebetulan ditawari Palu, tapi dia masih kasih ke orang lain lagi. Jadi ada beberapa orang yang mau buka. Nah, jadi dia tawari, kalau mau ya saya kunci cuma buat kau, jadi nggak boleh ada orang buka cabang. Oh, gitu. Jadi kayak master franchise-nya gitu. Iya, satu-satunya. Satunya. Akhirnya gara-gara itu akhirnya kayak kayaknya boleh nih buka. Cuman karena saya suka boba tiap hari, apalagi pas waktu itu masih hamil kan suka ngidam boba. Jadi cuma karena itu alasannya sih. Luar biasa sekali nih ya. Oke, kita mau bagi-bagi kuis lagi nih ya, Kak Siska dan juga seluruh penonton yang masih tetap stay ya.
Oke, ini siap-siap disimak baik-baik untuk pertanyaannya. Kuis di segmen kali ini masih sama juga, 150.000 untuk satu orang pemenang. Pertanyaannya, apa nama studio kecantikan yang dimiliki oleh bintang tamu kita, Kasiska Angela? Ayo. Dan tadi sudah kita bahas-bahas ya. Kalau kalian tidak tahu jawabannya, keterlaluan sekali nih kalian. Nah, Kasiska sambil kita tunggu lagi jawabannya mereka, kita ada produknya Citralicious nih. Wah, ini juga di kesukaanku sini nih. ya. Ini Citralicious_Palu ini merupakan premium puding di sini dan juga salah satu pelopor puding bola-bola fla di Kota Palu. Alamatnya itu di Jalan Terluka nomor 7, hari Minggu, Senin sampai Sabtu dia buka, Minggu tutup. Nah, kalau outlet keduanya itu di PGM Lantai FF, itu buka setiap hari. Nanti silakan langsung saja mampir ke dua tempatnya dari Citralicious_Palu. Oke, kita mau coba nih. Kira-kira kalau Kasiska mau coba yang mana nih? Ada favoritku di sini. Nah, apa tuh? Yang mana Silver favoritnya? Queen Cheese. Silver Queen Cheese. Yang mana Silver Queen Cheese nih? Kayaknya. Oke, gitu ya. Ini juga menemani masa-masa suramku Citralicious. Oh, Citralicious ya. Serius. Nah, tuh. Itu kayaknya masih ini, apa? Tidak ya? Sudah bisa dibuka? Bisa kayaknya. Oke. Jangan tipu saya berarti ya. Tadi dia bilang di bagian belakang itu tidak bisa dibuka. Kajana, manakah dirimu? Oke. Ini guys, enak sekali nih guys. Yang itu apa namanya? Ini Silver Queen Cheese. Silver Queen Cheese. Oh, kalau saya ini Choco Cheese. Di sini. Oke. Ini makanannya cewek-cewek kalau lagi bad mood ya. Kalau lagi PMS. Ini tuh. Kita coba nih produk dari Citralicious _PLW. Dijamin sih kalau Citralicious. Oh, ini ya yang mereka bilang ini ya, bola-bola ini ya, bola-bola fla. Oke. Enak sekali sih. Saya saking sukanya sama ini, saking langganan, sampai temenan sama ownernya. Oh iya. Saking sukanya. Saking sukanya ya. Ini juga, pokoknya dia ada varian banyak rasa dari Citralicious ini. Ini ada puding besarnya juga ya. Nanti kalian tinggal lihat-lihat di postingannya. Ini ada Oreo Milky Cheese. Terus ada yang regal. Oh, ini ada premium pudingnya juga nih dia. Oke. Coba. Oh, itu ada. Yang besar buat ulang tahun. Oke, ini apanya? Terima kasih, waduh ya. Cantik sekali. Ini puding bisa jadi kue ulang tahun nih ya. Kita coba dulu nih, kasih lihat di kamera. Nih. Tuh. Ini bisa jadi hampers ulang tahun, hadiah ulang tahun nih. Oke, ini tangkap. Oke, terima kasih Marni. Oke, kita sudah review tadi Citralicious nih buat kalian yang mau pesan puding-puding kekinian yang premium, pokoknya langsung saja cek Instagramnya Citralicious_Palu. Nah, kita sudah punya nama pemenangnya nih sama jawabannya. Jadi nama studio kecantikan yang dimiliki oleh Kasiska Angela adalah jawabannya Angelas Brau. Tepuk tangan dulu dong. Dan pemenangnya selamat kepada pemilik akun @ainunlagaga_. Ini jangan sepupunya Jana ini ya, bukan? Bukan ya Jana? Oh, bukan. Oke, selamat ya untuk pemenangnya mendapatkan 150.000, nanti akan dihubungi sama tim dari Show Al Palu. Tuh ya. Kita sudah bagi-bagi kuis, kita sudah review-review tadi yang dari sponsor dan juga produk yang dibawa sama Kasiska ya.
bisnisnya yang terbaru selain Angelus Brow. Nah, ini ada pertanyaan yang agak sedikit berbeda nih ya. Katanya kemarin sempat ketemu sama Byeon Usok. Iya. Wah, dia itu siapa? Byeon Usok itu serius ini saya tidak terlalu ngeh. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang familiar sama Byeon Usok ini, mungkin pasti tahu. Tapi kalau saya tidak tahu. Nah, boleh dijelaskan dulu nih, Byeon Usok itu siapa? Dia aktor sih, aktor Korea. Tapi dia juga model sama penyanyi. Oh, oke. Nah, kemarin itu ketemunya dalam rangka apa? Dia bikin fan meet di Indonesia. Fan meet. Jadi, datang ke Indonesia sini. Saya kira waktu Kasiska ke Korea kebetulan. Tidak, dia ke Indo. Oh, dia keliling Asia lah ceritanya. Oh, turnya begitu. Oke. Nah, waktu itu kenapa sampai karena ada suaminya Kasiska ganteng, kenapa ketemu lagi yang ganteng yang lain lagi? Tapi memang ngefans. Memang saya ngefans, jadi dari sebelum K-pop ya berarti? K-pop bukan gitu? K-pop, dia beda, dia aktor. Oh, aktor ya. Jadi kan memang saya itu kalau teman-teman suka ikuti akunku, saya tuh memang sering nonton konser K-pop, kayak Blackpink, segala macam. Saya suka pergi nonton gitu. Jadi biasa itu suamiku temani. Temani. Nah, kali ini dia tidak temani karena itu kayaknya karena laki-laki. Karena pasti, apa saya temani, kasihan istriku ini mau nonton cowok yang soalnya waktu itu tidak sempat suami temani. Dia tidak ikut karena kebetulan itu tiketnya itu langka sekali dicari. Jadi mau cari satu seat pun tuh susah. Dan terpaksa dapat satu, akhirnya hanya Kasiska aja yang berangkat. Nah, waktu itu datang ke fan meet-nya Byeon Usok ini bagaimana tuh rasanya begitu? Terharu sih. Saya sampai menangis. Soalnya kalau saya itu suka maksudnya sama aktor atau sama penyanyi, itu karena pasti kisah hidupnya dulu, jadi inspirasi buat saya. Gitu. Berarti sering nonton film-filmnya juga? Iya, saya suka dia dari tahun 2018. Jadi terus kan ikuti perjalanan karirnya, ikuti maksudnya jatuh bangunnya dia, terus sampai di titik yang sekarang jadi kayak jadi inspiratif. Inspiratif gitu. Sekali ya. Ini buat kalian yang tidak tahu rasanya di posisinya Kasiska waktu itu, mungkin kalian lihat lebay kayaknya. Lebay ini Kasiska posting. Iya. Tapi kalau orang sudah sama kan kayak kalian suka fans sama Messi atau Ronaldo. Oh, suamiku Ronaldo itu. Ronaldo? Ronaldo dia. Ronaldo sejati. Ronaldo sejati. Kalau misalnya dia suaminya Kasiska panggil nonton Ronaldo di Al Nassr, mau ikut? Saya ikut. Tapi ada orderan 100 juta ini. Saya ikut. Angelus Brow. Saya ikut. Supaya kalau saya live lagi, lagi follower. Berarti momen waktu itu ketemu sama Byeon Usok ini, luar biasa sekali. Waktu itu banyak juga ininya ya, maksudnya pas fan meet-nya itu. Jadi itu yang bikin terbatas. Makanya dia bikin langka kan, yang mau datang itu orang sekitar 600.000. Tapi tiket cuma 4.000. Makanya berebut waktu itu. Nah, itu dia tadi buat kalian semuanya di sini. Tapi selain Byeon Usok, siapa lagi artis-artis Korea favoritnya Kasiska? Banyak sih. Siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang ternyata sefavorit. Banyak sih kalau saya, kayak kalau saya kan suka Blackpink, BTS, terus itu Byeon Usok sama Kim So Hyun, sama itu siapa? Wali apa? Kim Ji Won sama Kim Son Ho. Banyak sih kalau yang saya suka sama IU, penyanyi. IU. Tulisannya IU. Ting Ting ya, bukan ya? Ting Ting. Bukan. Nah, buat kalian yang suka sama artis Korea ya, sama kayak siapa? Kasiska, nanti bisa jalan-jalan ke Angelus Brow ya. Siapa tahu nanti sambil ketemu saya. Cerita-cerita sharing-sharing ya, siapa tahu ya. Nanti bisa bikin fanbase-nya, tempat kumpulnya di Angelus Brow gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak nih buat Kasiska. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Mulai dari tadi sebenarnya masih butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bahas-bahas tentang pengalamannya Kasiska. Tapi waktu yang ada saya rasa sudah cukup menggambarkan bagaimana perjuangannya seorang Kasiska ini ya, membangun bisnisnya sampai tadi di awal-awal sampai harus jual-jual barang,
Kemudian sekarang ini lagi mau proses fokus sama bisnis yang baru lagi, yaitu si boba nih. Ini sudah lama sebenarnya. Oh ini sudah lama juga nih. Dari 2020. Oh ini, oke. Tapi sekarang ini makin ini lagi ya, makin melesat lagi nih. Nantikan yang selanjutnya bisnis. Oh ada lagi. Oke. Nah pokoknya buat Kak Siska dan juga suami semoga lancar-lancar bisnisnya. Amin. Semoga sehat selalu. Angeles Brow itu Angeles Brow makin bisa buka cabang lebih banyak lagi di Indonesia. Ya, terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita. Ada Moku PLW dan juga Citralicious PLW. Terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang nonton dan selamat untuk 2 orang pemenang nanti akan dihubungi sama tim dari Show Al Palu. Sampai ketemu di edisi Show Al Palu yang berikutnya. Saya Randy Brandy dan juga Siska Angela. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.